asal COVID itu ya adanya di Depok, bayangin itu ya, dari kampus kita sangat dekat. Ibu Laras dan saya juga mengajar bekerja seperti biasa, kalian juga sekolah seperti biasa. Apa yang ingin Ibu angkat kasus ini? Pemerintah mengatakan bahwa 3 orang itu adalah pembawa atau carrier, ya. Carrier itu adalah orang yang melakukan perjalanan kemudian di tracing dan ternyata benar positif. Saat itu pemerintah belum siap kalau menurut saya, karena hampir di puskesmas di mana-mana nggak tahu COVID-19 itu cara penanggulangannya seperti apa. Inilah peran dari government. Clear sampai di sini ya. Jadi kalau pemerintah mengatakan itu bukan pandemi, kalau misalnya tiba-tiba, besok ya warga negara Indonesia buka masker, silahkan kalian mau ke pantai, mau ke mall, mau kemana aja, sekolah pada dibuka semua, jangan pakai masker. Nggak perlu apa itu physical distancing di kereta sekarang udah dicabut, benar? Itu karena siapa? Government. Jadi administrasi itu jadi ketika beberapa hari, mungkin 2 minggu ya waktu itu, dan dilakukan press release, press conference oleh government bahwa 3 orang ini dinyatakan sehat, kemudian dikasih jamu sama Bapak Presiden. Udah clear, apa yang terjadi berikutnya? Ketika yang 3 orang itu sembuh, makin banyak sampai sekarang berapa ya? Jutaan kali, apa ribuan ya? Ya, pada waktu itulah peran government untuk melakukan administrasi. Apa administrasinya? Pencatatan pasien yang terkena apa tadi? COVID-19 di mana? Di setiap daerah. Mungkin kalian boleh ingat lagi tahun 2020 hampir di setiap media televisi ya, kemudian media cetak lainnya itu update berapa banyak orang kena corona, berapa banyak, itulah yang disebut data. Data ini bagi government apa fungsinya? Pengambilan kebijakan dan pengambilan tindakan. Jadi kebijakannya apa? Ya udah, mulai dari 2020 kita udah pakai masker. Bahkan ada orang kalau kena razia nggak pakai masker suruh nyapu di kuburan, dibawa malam-malam ke tempat orang yang meninggal COVID, bener gak? Wah, itu adalah cara government untuk melakukan edukasi. Paham ya? Nah, sekarang kita sudah berlalu nih beberapa tahun. Ya, apa yang dilakukan government sekarang? Pemerintah beberapa minggu yang lalu menurunkan level 1 kota dari PPKM. Ya, kemudian apa lagi? Ini real case ya, jadi saya nggak mau belajar administrasi, Anda ngawang-ngawang. Tapi itulah yang dilakukan government. Apa yang dilakukan berikutnya? Dari luar kota sekarang harus dari luar negeri harus isoman, ya kan? Dari luar kota dulu kalau nggak bawa surat ditangkep, suruh apa itu karantina, ya. Ini sekarang udah mulai longgar. Nah, inilah yang Ibu inginkan. Saudara tuh berpikir kritis ketika kita bicara belajar administrasi. Nanti Anda tanya, siapa sih yang kena COVID di... Ini kita sama Bu Laras di kampus aja melaporkan kepada pimpinan, siapa yang kena COVID. Dia tidak boleh masuk kampus, harus isoman. Kalau isoman selesai, PCR lagi, lapor lagi. Ini adalah administrasi, gitu loh. Paham ya? Apa yang terjadi berikutnya? Setelah cerita itu, Anda kemana-mana suruh PCR, Anda kemana-mana suruh antigen, benar? Apa yang dilakukan dalam kerangka bisnis? Ya, yuk. Anugrah, apa yang kamu lihat dari cerita saya? Kenapa bisnisnya masuk? Nah, tadi kan government mengatakan, Anda kalau naik pesawat PCR dulu. Anda kalau naik pesawat antigen dulu, karena ada beberapa bandara yang hanya boleh ya, kita datang tuh swab PCR. Itu di mana? Kalimantan, Sumatera. Jadi Ibu melakukan perjalanan ke sana harus swab PCR, tapi ke Bali antigen aja, nggak perlu tuh pakai swab. Pertanyaan Ibu Anugrah, dari sisi bisnis apa yang Anda rasakan? Apa yang Anda lihat? Kalau tes PCR sama antigen di mana coba? Ayo, mungkin ini dijadiin suatu lahan bisnis ya Bu bagi mereka, karena kan ini jadi banyak permintaan gitu Bu, jadi kayak bisa aja harga itu dinaik-naikin biar keuntungannya dapat bisa lebih banyak gitu Bu. Ya,
Pada waktu itu terjadi seperti itu ya. Mungkin kamu kalau swab Iya. di di farmasi A atau di klinik apa, harganya nggak netep ya, ada yang mahal gitu ya. Nah, ya silahkan istirahat. Ada yang murah, maka apa yang dilakukan government? Standarisasi pricing. Harganya dibuat standar. Jadi yang tipu-tipu ditangkep, yang lebih-lebih, nah itu. Maksud saya begitu. Jadi itu yang sudah disampaikan Bu Laras pada pertemuan sebelumnya, ya. Jadi bicara administrasi itu bukan cuma ngetik, bikin surat, itu yang clerical work. Tapi yang kita bahas adalah dalam konteks yang makro dan mikro. Paham ya? Nah, inilah yang Ibu inginkan Saudara ketika kita belajar bisnisnya di mana gitu. Ya. Apakah minyak goreng itu bukan bisnis? Coba. Bisnis. Aneh ya orang Indonesia nih. Ini saya baca nih. Ini ibu rumah di Sawangan ya, beberapa kilometer dari rumah saya ditangkap katanya. Ada satu tempat untuk apa itu penimbunan minyak goreng 2.300 liter apa 23.000 liter ya. Nolnya 3 apa berapa gitu ya. Tapi maksud saya itu apa? Itu yang dijawab Anugrah tadi. Business is business, bener nggak? Saya hold dulu, nggak mau jual saya kalau 1 liter 14.000 karena harga pokok bikin minyak nggak 14.000, bener? Rugi dong. Oh, Bu Laras mau beli minyak, antri, dia suruh berdiri tuh ngantri emak-emak, bapak-bapak. Apa yang terjadi tadi malam? Menteri Perdagangan mengeluarkan sebuah keputusan harga minyak goreng naik lagi. Apa yang terjadi berikutnya? Bukan malam, kemarin siang. Itu di supermarket kayak simsalabim. Jreng tuh minyak tuh ada di display produk. Banyak sekali tuh minyak. Kemarin kemana aja minyaknya? Ya, kamu punya duit nggak bisa beli minyak. Bisa beli minyak, ngantri dulu. Dan hanya satu belinya. Sekarang tuh, Ibu lihat ya. Ini untuk memastikan aja, benar nggak ya? Itu kayak simsalabim, jreng aja ada banyak loh. Mau Filma, mau apa, mereknya ada. Inilah pemerintah harus mengatur itu. Paham ya? Jadi dari COVID, dari minyak goreng, kelangkaan yang kita alami kan? Nah, ini yang diurus sama siapa? Government. Jadi pelaku usaha bisnisnya harus apa? Tunduk pada kebijakan tersebut. Paham ya? Nah, oleh karena itu kita lihat bidangnya tuh di mana gitu. Nah, hari ini kita akan sampaikan seperti itu. Ada yang mau ditanyakan nggak sebelum saya masuk di pembidangannya? Nah, ini sebenarnya yang pembidangan tuh yang tadi Ibu ceritakan, ada ranah bisnis dan ada ranah government. Ada yang mau ditanyakan atau belum? Oke, saya lanjut dulu. Oke, kita akan masuk sekarang. Bagaimana pembidangan tadi ya? Nah, mohon maaf Ibu tidak bisa share screen. Nah, ini tadi. Kalau minyak diatur oleh admin negara. Kalau saya punya stok berapa ribu liter misalnya untuk dijual, ini administrasi perusahaan. Terus kalau misalnya Ukraina, Rusia itu kan diembargo, dia tidak boleh main olahraga apa yang waktu itu dicabut, nggak boleh, ini internasional. Jadi ada gitu ranah-ranahnya ya, clear ya sampai sini mana yang merupakan bagian dari nasional, bisnis, government dan internasional. Kalau internasional berarti global, ya. Nah kalau global berarti sudah berada pada posisi mana? Makro, ya. Kalau global kita sudah borderless. Tidak ada lagi batasan, ya. Seperti mungkin saudara, kalau sekarang ke beberapa negara sudah bordernya dibuka, boleh masuk Amerika, Turki, Australia, berapa 2 minggu yang lalu dia udah buka bordernya, ya. Nah, Singapura, Malaysia sudah dibuka dengan persyaratan tertentu. Nah, itulah administrasi. Jadi kalau dia belum buka border nih, kita nggak bisa masuk. Arab Saudi, umroh, ya, sudah mulai itu tidak physical distancing. Ayo, boleh. Insya Allah mudah-mudahan kita doakan ya untuk yang ibadah haji bisa dibuka nih bordernya tahun ini ya, karena sudah kepending 2 kali ya, mungkin saudara-saudara kita yang akan melaksanakan ibadah haji ya. Nah sekarang kita lihat negara itu melakukan apa, ini menurut Gerald Kaiden ya, ada 7 kekhususan ya. Ini ya, jadi yang tadi saya ceritakan COVID, minyak goreng ya, kemudian level daerah PPKM, itu adalah negara yang mengatur. Bisa mengelak nggak? Misalnya Ibu bilang,
Pak Presiden, yang koordinator ini kan Bapak Luhut ya, Luhut Pangaribuan. Iya, Bapak Luhut LB, apa nama belakangnya Pak Luhut lah, pokoknya Menko ya. Nah, kalau misalnya kata Pak Menko itu bahwa Depok termasuk zona merah misalnya, terus kita bilang, Depok nggak merah, Depok tuh kuning, nggak bisa. Karena tadi ada data, ada administrasinya. Kenapa masuk zona merah, zona hijau, zona kuning? Nah, saya nggak mau bahas itu, tetapi ada klasifikasi yang diatur berdasarkan apa? Data administrasi. Bisa dihindari? Enggak bisa. Semua orang kalau harus divaksin 1, 2, dan booster. Tidak bisa dihindari kecuali orang yang memang nggak mau divaksin. Oke? Ada kepatuhan, OB nomor 2, patuh ya. Nah, kalau nggak patuh kan Anda didenda. Yang ketiga, ada skala prioritas, yes of course ya. Seperti waktu suntik vaksin di tahun 2021, itu nakes dulu, pelajar ntar dulu. Nah itu priority, paham sampai di sini ya, nakes dulu. Kalau sekarang malah siapa aja yang belum divaksin, di booster asal ngeliatin kakak ya, ada NIK dan KTP bisa disuntik di mana aja. Kalau dulu enggak, ya nakes dulu, baru polisi, TNI, baru tuh dosen, guru, baru Anda gitu ya. Kalau sekarang booster, lansia dulu, anak-anak dulu, kan begitu ya. Nah, anak-anak mungkin lansia yang 60 tadi ya. Nomor 4, kekecualian. Apa? Admin negara memiliki kekecualian. Misalnya gini, contoh yang real aja, simple ya. Kalau saya dan kalian semua naik motor, naik mobil di jalan raya, macet di mana-mana. Siapa yang berani nyalip kanan, nyalip kiri? Dimarahin itu. Tapi ketika kita antri macet, diem aja stuck gitu ya. Tiba-tiba ada very important person, pejabat publik, apalagi dalam hal ini mungkin RI1 atau menteri. Nah, beliau dia memiliki ini, kekecualian ini. Maka apa yang dilakukan? Protokolernya dibuka itu jalannya menggunakan koridor. Dan kita harus apa? Minggir. Oke, itu pejabat publik. Ambulan kalau kalian menghalang-halangi, justru kita yang kena ini hukuman. Ya, jadi kalau dia bunyi sirenenya sudah wing, ibu mah nggak akan pernah merasa ini ada di dalamnya beneran nggak ya? Ada orang yang mungkin perlu ditangani karena sakit parah atau mungkin ada jenazah. Saya sih berpikiran positif aja. Kalau ada ambulan pasti saya minggir karena saya tahu konsekuensinya. Paham ya? Nah ini kekecualian. Gitu. Ya, apalagi kekebalan diplomatik. Nah ini kalau kita bicara nanti di dalam politik. Jadi atas kebudayaan, kedutaan besar, itu semua stafnya itu memiliki kekebalan diplomatik. Jadi tidak bisa diisu. Jadi kalau kita punya konjen, punya duta besar di negara A, misalnya melakukan satu tindakan kriminal atau apapun, dia tidak bisa diproses di sana kekebalan politiknya. Dia harus balik ke negara kita, kemudian diproses. Ya, sama seperti negara lain yang ada di kedutaan besar di Indonesia. Maka mobilnya aja kodenya apa? Ini mah pelajaran SD ya. Tapi saya mau nanya ya, Arela, kamu kalau lihat mobil atase atau kedutaan, kodenya apa? Pernah tahu nggak? Enggak, Rifki? Ini apa sih, Bu? Hah? CD. CD, singkatan? Korps Diplomatik. Yes, excellent. Korps Diplomatik, ya. Kalau kita apa? Kalau Depok ibu kan B gitu ya, B, Z, B, U gitu ya. Jogja apa gitu kan ada kodenya. Nah kalau ini Korps Diplomatik. Nah puncak administrasi negara adalah politik ya. Karena kalau saya tidak akan bahas Anda bawa diskusi ke politik praktis, tapi Anda punya hak berpolitik. Saya punya hak berpolitik. Politiknya apa? Saya tidak boleh karena PNS, ya. Tapi saya punya hak politik kalau ada pemilihan wali kota, pemilihan gubernur, pemilihan presiden, saya punya hak. Makanya Anda kalau sudah punya hak, ya, jangan golput, rugi. Tapi nggak ada yang serak ya Bu yang mau dipilih. Nah itulah, itu pilihan itu, paham ya?
Itu hak politik. Maka kalau ada seseorang misalnya dipidana, kemudian dicabut hak politiknya 5 tahun, nah gitu. Ya, ada tuh pengadilan. Di kita suruh nyoblos lurah, apa itu? Wali kota, bupati misalnya. Golput gitu. Itu sebenarnya hak Anda loh. Ya. Oke, nomor 6. Admin negara sulit diukur dulu, kalau sekarang gampang. Ya. Kenapa KPK nangkep-nangkepin orang? Kan berarti diukur. Ya. Jadi paradigma Gerald Kaiden kan kalau Anda lihat tahun 82 ya, ini dunia udah berubah. Tapi kenapa saya masukkan? Karena ini adalah basicnya. Jadi administrasi negara mengatur itu. Dan terakhir adalah harapan diletakkan pada admin negara. Nah ini ya. Jadi kalau negara nggak bisa mengatur gitu ya warga masyarakatnya. Nah bayangkan Indonesia ini kan lebih dari 250 juta. Ya, kita punya bonus demografi. Ya. Bonus itu kan suatu anugerah yang diberikan Allah gitu ya. Bahwa kita tuh punya daerah yang dari Sabang sampai Merauke, jumlah penduduknya banyak, ini yang disebut bonus gitu. Pertanyaannya, bonus itu mau Anda ambil atau tidak? Banyak orang tidak bisa mengelola misalnya sumber daya alam dan juga sumber daya manusia, ya nggak akan hebat, ya. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Ya, chat. Oh, Ilham, oke. Yuk, kalau ada pertanyaan atau mungkin Bu Laras mau menambahkan, silakan. Belum? Kalau belum saya lanjut. Belum ya? Oke. Nah, sekarang kita lihat lagi. Tadi ke pijit. Terlihat slide saya? Sudah terlihat ya? Oke. Nah, bagaimana public admin itu? Nah, terbatas pada pemerintahan. Kemudian public admin pertama kali berkembang ya di Amerika Serikat. Kemudian di Indonesia istilah negara itu merupakan bagian dari penerjemahan tadi ya, public administration. Oke, saya lewat lagi. Nah, sekarang kita lihat lagi ya. Bagaimana ya ilmu administrasi itu kalau menurut Stephen Robin? Anda tinggal baca aja, tetapi pada intinya di dalam slide ini bahwa administrasi itu dilakukan, digunakan, diimplementasikan di mana? Pada organisasi. Dia tidak menyebutkan organisasi itu di sektor mana, tetapi di sini clear, publik dan juga bisnis. Jadi tidak ada satu bisnis yang tidak ada organisasinya, tidak ada satu pemerintahan yang tidak ada organisasinya. Ya. Nah, ini menurut Stephen Robin. Jadi kalau kita lihat ya bahwa pengertian administrasi itu perlu dimengerti, dipahami bahwa ada keteraturan, ada pelayanan. Ya, Anda bisa bergabung dengan Ibu Laras karena tertib administrasi. Sudah melakukan administrasi. Apa? Administrasinya adalah registrasi akademik dan registrasi keuangan. Nah, itu administrasi. Kalau nanti misalnya Fauzia nggak bisa ikut mata kuliah Ibu, kemudian Anda nyuruh adik atau siapa, kamu gabung aja sama kelasnya Bu Iis, terus namanya nanti Fauzia, gitu, di rename. Mungkin Ibu belum hafal ya wajah Fauzia, kan nggak akan kedetek, benar nggak Fauzia? Tapi kalau saya sudah kenal wajahnya, loh, ini anak mana masuk? Gitu, kalau online. Kalau offline, ketahuan. Tanya Bu Laras, kalau di AN mah ketahuan ya, kalau ada anak laki-laki rambut gondrong lewat telinga tuh rambutnya. Tuh, udah deh, gunting. Ya, anak perempuan, ya, ditindik tuh, ya, kupingnya tuh banyak. Itu biasanya saya panggil ya. Ya, atau mungkin apa ya, kalau art nail itu kalau sepanjang masih santun ya enggak ya, ya pokoknya pakai sendal gitu ya, anak laki pakai kaos oblong ya, nggak boleh ya. Jadi ini administrasi kan terakhir. Kalau menurut Robert ini Prestus juga disampaikan ya, jadi ada social, economic, and also the political. Nah ini juga perlu, dan ada satu kata kunci, birokrasi. Nah birokrasi ini adalah tingkatan ya, tapi sering dimaknai, aduh
Ini birokrasi banget, ngambat gitu ya, menghambat gitu. Terlambat aja kalau kegiatan. Nah, ini yang kita pangkas. Makanya tadi administrasi negara sulit diukur, sekarang mah gampang ukurnya ya. Kalau Anda masukin permintaan surat, berapa lama tuh surat diproses? Ya, SOP-nya berapa? Kalau 2 hari ya 2 hari harus jadi. Kalau 2 jam ya 2 jam gitu. Nggak pakai nanti lama ya. Kemudian menurut Levin, administrasi ini juga kontinum itu adalah ini ya. Kontinum itu dua sisi yang berlawanan. Misalnya ibu tangan di sini ada kanan, ada kiri. Nah, kontinum itu ada kontinum ke positif dan kontinum ke negatif. Ada makro dan ada mikro. Tadi sudah saya sampaikan. Nah, berikutnya apa? Di sini kita lihat unsur administrasi itu mempengaruhi apa saja. Tadi sudah ya, kebijakan semua warga negara Indonesia saat ini keluar rumah apalagi pakai masker. Kan ada 3M ya, sampai 5M gitu ya. Jaga jarak, cuci tangan, memakai masker, apalagi ya. Lupalah itu 2 ya. Nah, organisasinya tadi jelas ya, bisnis atau private atau negara. Nah, manajemen berarti dikelola. Nah, hanya untuk negara tadi pegawainya disebut dengan pegawai negeri. Ya, dia punya tugas pokok fungsi melayani. Ibu, tugas pokok fungsinya mengajar, meneliti, mengabdi karena tridharma. Jadi dosen itu dia punya tridharma. Ya. Selain mengajar kepada siswa, dosen wajib ya, bukan opsional, wajib melakukan riset. Wajib melakukan pengabdian kepada masyarakat. Ya. Nah, kalian kalau sekarang mendengar kurikulumnya Merdeka Belajar Kampus Merdeka, mahasiswanya juga suruh merdeka. Ini pagi hari ini kan Anda fokusnya belajar. Nah, nanti kalau Anda ada kegiatan yang sifatnya adalah membantu masyarakat, mungkin ada yang banjir, ada yang gempa bumi, kemudian Anda bersama teman-teman melakukan pengabdian. Nah, itu termasuk juga bagian pengabdian yang kalau sekarang tuh harus dihargai SKS-nya. Nah, ini yang bikin kita ngatur-ngatur nih di AN ya. Gimana nih bentuknya? Kalau di AN itu kalian punya program himpunan itu bagus banget ya. Andes. AN masuk desa. Ya, tahun 2021 saya tidak izinkan tuh mereka ada di Bogor, Kabupaten Bogor itu karena dia mau menginap lebih dari 14 hari. Kata ibu, aduh berat ibu mengizinkannya. Karena apa? 14 hari keluar dari rumah orang tua, stay di tinggal dengan masyarakat. Harapannya mereka sehat gitu ya. Nanti kalau nanti terjadi, karena pandeminya kan masih tinggi ya pada waktu itu, sehingga ibu bilang bisa nggak ya hanya mungkin yang inti saja, yang lainnya secara virtual. Jadi dibuat hybrid lah gitu ya. Nah, mungkin kalau sekarang kalian kan bisa melakukan ya kegiatan itu, tapi mungkin dengan prokes ya. Nah, terakhir adalah bahwa dalam administrasi kita bicara tentang ini legislatif, eksekutif dan peradilan. Oke. Ya. Nah, saya close di sini biar kita coba, saya akan pakai di sini untuk diskusi. Yuk. Pagi ini PowerPoint-nya udah kelar. Saya akan buka untuk tanya jawab ya. Oke, saya suka kalau Anda bertanya banyak ya. Waktu hari apa itu ya? Kelas AB 2B itu yang nanya sampai 14 orang. Sampai akhirnya jadi ibu nggak kebagian ya nerangin karena nanyanya jadi banyak satu-satu. Oke, yuk ABT. Ada mau ditanyakan? Nah, ini nih. Fungsi dari administrasi nih ya. Jadi admin negara dan admin bisnis. Tadi ada admin apa lagi nih? Nah, kalau ini ya, ada admin perusahaan to bisnis, ada admin sosial dan internasional. Oke, sekarang gini. Tadi kalau Ibu menjelaskan COVID-19, kemudian pemerintah melakukan tadi bagaimana orang harus diisolasi, bagaimana harus selain isolasi mandiri misalnya, itu memang harus terpusat. Nah, contohnya nih ya, administrasi, karena ini real case ya, jadi saya nggak ngawang-ngawang, ini nih peran dari negara. Kenapa Wisma Atlet itu dijadikan housing untuk orang yang
positif. Ya, awal-awal kan Wisma Atlet dipakainya untuk apa? Nyimak nggak beritanya? Untuk yang COVID. Kemudian Wisma Atlet itu kan towernya banyak ya. Ada nggak hambatan dari masyarakat pada awal-awal Wisma Atlet mau dipakai? Ada ya. Mereka menolak. Aduh, rumah kami berdekatan, kantor kami berdekatan dengan orang-orang. Karena tahun 2020 itu baru. Kalau sekarang orang kenapa sakit, kenapa positif, ya udah isoman aja, begitu. Karena nanti ke depan nih, ya, ini kemarin saya mendengarkan dari kebijakan di Depok nih, karena saya kan warga Depok ya. Itu nanti kalau pemerintah mengatakan COVID-19 itu adalah penyakit biasa, itu kayak kita, penyakitnya apa? Jantung, penyakitnya apa? Diabetes, penyakitnya apa? Cancer. Kalian jauhi nggak? Enggak kan? Nah, jadi antibodinya aja yang kita kita perhatikan kan gitu. Coba, benar nggak? Ya. Nah ini pemerintah. Misalnya Sahtia nih batuk-batuk, kamu batuk-batuk gitu ya. Coba di swab, pasti positif. Benar nggak? Batuk itu dari dulu ada nggak? Ada. Pilek berat ada kan? Ada, makanya kita ke dokter kan kalau batuk sama pilek. Tapi kenapa kalau sekarang? Karena itu tadi pemerintah mencoba untuk melakukan trigger ya. Jadi jangan sampai kan ini pandemi, namanya pandemi itu kan wabah ya. Jadi kalau zaman-zaman dulu tahun 70-an itu Indonesia pernah kan ada kolera, wabah kolera gitu ya. Sekarang mah enggak kan, enggak ada. Nah mudah-mudahan ini ke depan kan udah enggak ada nih si COVID-19 ini. Apa yang dilakukan admin negara tadi? Nah dia menata gitu loh ya. Sekarang kalau ada yang kena positif kan itu harus lapor ke Peduli Lindungi, benar nggak? Kemudian apa? Itu administrasi bukan sih menurut Anda, Teresia? Iya, kalau Teresia nggak ngapa-ngapain, nggak positif, lapor ke Peduli Lindungi. Ya nggak ada, orang di Peduli Lindungi itu udah langsung namanya ada. Terus apa yang dia lakukan? Anda harus ini, nanti dikirim obat. Benar nggak? Jadi administrasi dong, benar nggak? Nah, itu loh. Negara menjamin seperti itu. Di luar COVID, ini kita ceritanya penyakit terus nih. Yang lain deh, BLT, apa tuh BLT? Ini selama pandemi kan banyak orang dikasih BLT, dikasih ada apa itu ya? Yang pekerja itu apa ya? Ada tuh. Karena memang banyak yang jobless, ya kan, pengangguran. Sementara mereka punya anak, punya keluarga kan harus disupport. UMKM kolaps. Apa yang dia lakukan? UMKM-nya disuntik tuh dikasih ya 600.000 apa berapa gitu ya. Kan mungkin nggak banyak, tapi kan kalau ditotalkan berapa juta orang yang diberikan BLT. There are many people should gitu ya, give from the country, dari negara. Ya, makanya anggaran negara kepake ke situ. Gitu. Bayangin tuh satu orang 600.000. Kalau misalnya di Indonesia berapa juta kan ada datanya. Administrasi bukan administrasi. Kemudian ditanya, kok anak yang orang miskin ini enggak dikasih ya? Oh, ya nggak ada data. Karena dia pembayaran based on data dan ditransfer. Benar nggak? Kalau nggak ada yang ditransfer apa ngambil ya ke kantor pos. Ibu suka lihat orang berkerumun gitu loh. Nah itu kan negara mengatur. Ya, BLT. Kemudian di BLT itu ada nggak proses pencatatan? Ada, itu administrasi. Ada nggak proses pembayaran keuangan? Ada, itu administrasi. Nah kemudian ada satu kasus di Depok, karena ada banyak orang miskin nggak ke data, berarti nggak kebagi. Apa yang dilakukan? Disunat tuh sembakonya, uangnya. Dihukum. Padahal dia punya itikat baik, biar apa? Kalau tadi 10 orang dibagi, sementara di sekelilingnya ada 20 orang lagi yang tidak mendapatkan itu, maka 10 dibagi 30. Jadi kan kecil-kecil ya. Niatnya baik nggak sih? Untuk dipecah gitu loh. Dipecah. Niatnya baik kan? Biar semua orang datanya terpenuhi. Tapi dia jadi maladministrasi.
menjadi temuan kesalahan administrasi. Misalnya di kelas ini kita punya 31 orang nih. Ya. Semua dapat 500.000, 500.000. Oke, 31 kali 500.000. Ya. Berarti 15 juta sekian. Di kelas yang lain nggak dapat. Kelas yang lain juga nggak dapat. Tapi mereka juga punya hak. Tapi karena nggak ada data, cuman kita aja yang dapat nih. Yang 2C aja, 2A nggak dapat, 2B nggak dapat. Terus Ibu sama Bu Laras nego. Udahlah yang 31 ini ya, kita bagilah 90 karena setiap kelas misalnya 30-30. Maka tadi berapa tuh? 15 juta dibaginya bukan 31 tetapi dibagi 90. Nah, itikat Ibu dengan Bu Laras baik membagi benar, tapi jadi salah karena data yang nanti Anda harus tanda tangani realnya adalah yang 31. Inilah yang sering terjadi, ya, data-data yang berhubungan dengan aset negara, kepentingan negara dilakukan oleh negara tidak boleh dikorupsi. Gimana caranya? Berarti diperbaiki datanya. Jadi diperbaiki dulu datanya menjadi 90 orang baru benar. Tapi kalau enggak ditangkap karena tadi maladministrasi. Ini kalau negara. Ya. Sampai di sini clear? Sapira? Yang lain clear ya? Nah, sekarang saya mau lihat. Oke. Belum ada pertanyaan. Axel? Belum ada tanya? Oke, yuk. Administrasi dan birokrasi itu sama nggak, Bu? Oke, administrasi sama birokrasi. Birokrasi, ya. Nanti kita di chapter 3 kali ya. Kita bicara birokrasi atau birokrasi. Birokrasi atau dari bahasa Latin ini adalah tingkatan, Axel. Maka dalam setiap organisasi ada leveling nggak, Axel? Kamu pernah jadi ketua OSIS nggak? Atau mungkin apa sih di SMA? Pernah masuk organisasi nggak? Atau mungkin apa? Klub bola atau klub apa gitu? SMP apa SMA? Coba biar real aja nanti Ibu. Axel, pernah ikut apa? OSIS atau pengurus OSIS maksudnya? Kepanitiaan. Panitia, oke. Kamu sebagai apa? Sebagai humas. Koordinator apa? Oh, sinyalnya Axel ya? Humas, Bu. Oke, ya denger ini. Tadi panitianya judul besarnya apa? Kegiatan apa, Axel? Natal, Bu. Natal, oke. Nih, Axel punya kegiatan namanya eventnya Natal. Nah, Axel diberikan tugas sebagai koordinator PR-nya atau humasnya. Maka ketika Axel melakukan kegiatan itu, Axel harus lapor kemana? Ke ketua, ke PO, Project Officer. Kemudian mungkin nanti Axel juga butuh, aduh saya kan kalau nanti Natalnya biar sukses nih, acaranya biar sukses, saya kan butuh anggaran. Mintanya kemana? Ke ketua apa ke bendahara? Ke bendahara, tapi sepersetujuan ketua. Maka ada bendahara, ada humas, ada seksi acara, mungkin gitu ya. Nah, itu semua adalah bagian yang ada di dalam kegiatan Natal, PO-nya tadi, kepanitiaan. Maka Axel nggak boleh loncat gitu ya. Kemana? Tiba-tiba minta uangnya langsung ke ketua. Nanti ketua akan bilang, coba hubungi dulu bendahara. Mana usulan anggarannya? Baru nanti yang approval, boleh atau tidak tuh ketua. Inilah yang disebut leveling atau tingkatan. Nah, ada birokrasinya di mana? Di rangkaian kegiatan itu nanti yang sering kali terjadi, birokrasi itu pandangannya negatif. Karena lama, Axel kan butuhnya nih nanti ini hari apa nih? Kemis. Aduh, misalnya nih, nanti kita udah masuk Desember. Kamu misalnya sebelum tanggal 25 Desember kan sudah harus prepare nih. Aduh Pak, seminggu lagi. Nanti baru di ACC. Sebulan kemudian Natalnya udah lewat. Maka Anda bilang, aduh parah deh. PO-nya nih parah nih ketuanya. Kenapa? Birokrasi banget. Kita harus kesini, sini. Nah, itu negatifnya karena banyak orang tidak paham tentang tugas pokok dan fungsi. Tapi Axel akan salah kalau Axel nggak suka belajar sama Bu Iis, sama Bu Laras tiba-tiba ke Pak Direktur, Pak,
saya Axel, program D4 ABT, 2C, PA-nya ini, angkatan sekian, itu Bu Lara sama Bu Is itu ngajarnya nggak benar. Lapor sama Pak Zainal, sama Pak Direktur, nggak akan direspon. Karena dia loncat. Ingat, kemana kalau kita punya problem? PA, Ibu kan waktu awal di kontrak perbilan, tuh lapornya ke PA, pembimbing akademik. Baru nanti ke Pak Bari atau Bu Yanita, Kaprodi ya. Baru nanti ke Ibu, baru nanti ke Bu Nunung, Wadir 1 tuh kalau akademik. Jadi enggak boleh shortcut begitu. Itu harus ada birokrasi. Panjang kan? Maka sekarang di government dipotong birokrasinya. Jangan kepanjangan, kelamaan. Nanti Axel, wah udah keburu lupa desa. Benar? Nah itulah yang disebut birokrasi. Jadi birokrasi sama administrasi sama birokrasi itu bagian dari kegiatan administrasi. Gitu. Jadi kalau nanti Axel ngajuin anggaran buat Natal lama banget di approval. Lama banget ya. Axelnya yang gerutu kan gitu. Nanti ditanya kata si bendahara, iya ini belum di ACC sama ketua. Bendaharanya nggak mungkin ngeluarin duit kalau belum ACC ketua gitu. Paham ya? Nah nanti ada nggak di organisasi bisnis birokrasi? Ada. Ada nggak di government di negara tadi? Banyak. Nah gitu ya. Jadi kalau nanti di bisnis kalian kan punya ada leveling itu 3 kan, TML kalau saya bilang ya. Nanti rumus-rumus ini mungkin Anda kan udah belajar pengantar bisnis, top, middle, dan lower. Jadi kalau lower akan kemana? Ya ke supervisor dulu lah, ke manager. Baru nanti dia ke top. Dari top juga kan ada komisaris, ada owner, ada. Nah itulah tingkatan. Jadi kalau tadi Axel melihat bahwa dalam belajar administrasi, makanya Ibu karena ngajarin ini, kalau ada setiap kegiatan kemahasiswaan, masukin proposal, ya kemarin saya tanda tangan untuk apa itu? Apa itu namanya tiap tahun itu ya? Jurusan itu apa namanya ya? Dialog jurusan. Dialog jurusan, Bu. Dialog ya. Ibu baca dulu. Oh, siapa nih PO-nya? Siapa panitianya? Apa ini? Anggarannya berapa? Ada nggak anggarannya di ini? Gitu loh. Kan Anda berhak untuk bertanya itu. Tapi kalau nanti MAK-nya, mata anggarannya nggak ada nih, pasti nggak di-approval sama pimpinan. Kan bukan Ibu yang approval. Ibu masukin lagi itu proposal Anda itu kan baru Ibu teken di jurusan ke Wadir 2, ke Wadir 1 itu ya nanti ke Bapak pimpinan gitu loh. Itu birokrasi. Birokrasi itu leveling. Jadi jangan dimaknai sebagai sesuatu yang negatif. Akan negatif kalau aduh surat tuh di meja Bu Is kok nggak ditandatangannya udah 2 minggu gimana ini ya. Nah Anda mulai ngeluh. Nanti keluar tuh dari Bu Iis. Waduh di Wadir 2 minggu lagi udah sebulan. Anda nunggu, benar? Padahal Anda dialognya bulan Maret, selesai dah kita. Ya, benar? Nah, jadi itu yang kita sebut. Ya, tapi Ibu selalu akan bicara belajar untuk administrasi itu real ya. Nggak bisa tuh potong-potong kompas itu nggak suka saya. Jadi harus ada. Ya, tapi nggak boleh lama gitu. Lama memutuskan. Tinggal itu kalau sekarang. Di bisnis mah ditinggal itu yang kayak begitu. Ya. Jadi kalau dalam bisnis tuh kecepatan dalam pengambilan keputusan tuh cepat sekali. Ya, jadi ibarat kayak ini ya. Nanti kalian belajar kan ada turbulensi tuh yang gini, gitu. Ya, kalau Anda bisnis juga kan sekarang Anda turbulen kan. Aduh, semua orang pakai media sosial ya kalau promosi, udah nggak pakai brosur kayak gitu itu cetak. Siapa yang membaca? Apalagi zaman dulu ya pemasaran tuh promosi, pohon orang aja ditempelin, pohon orang ditempelin brosur gitu loh, ya. Tembok orang baru dicat ditempelin ya itu ya orang-orang nggak ada kerjaan nggak ngerti tuh orang pemasarannya. Oh sekarang kan Anda smart, benar nggak? Dipakai tuh medsosnya buat bisnis, benar kan? Yuk, Axel gitu ya. Birokrasi is a part of administration ya. Oke, bagus ya pertanyaannya. Monggo, siapa lagi yang mau tanya? Saya mau nanya juga. Ya silakan. Ya. Ini sih Bu, berkaitan dengan Ibu Kota Nusantara yang mau dibikin oleh Presiden Jokowi. Kan ada beberapa kasus ya Bu, seperti kemarin BPJS katanya mau diambil setelah 56 tahun. Terus pemerintah mengklaim ada 110 juta netizen katanya menyetujui untuk penundaan pemilu gitu Bu. Nah, baik lagi kan untuk membuat ibu kota baru membutuhkan anggaran yang sangat besar gitu Bu. Nah,
apakah tujuan pemerintah itu ke sana? Jadi pemerintah mengkeep dulu dana-dana dari masyarakat, dana-dana untuk pembuatan pemilu, untuk tujuannya itu di 2024 membuat ibu kota baru, Bu. Apalagi sekarang kan kepala otorita IKN sudah ditetapkan gitu, Bu. Nah, oleh karena itu kan pembangunan harus dilaksanakan tahun 2024. Apakah itu arahnya ke sana, Bu? Seperti itu. Ya. Ada lagi pertanyaan atau Santia dulu? Karena ini sifatnya lebih ke makro ya. Saya juga mungkin kalau memberikan penjelasan agak sedikit hati-hati karena memang ini kebijakan yang populer. Kebijakan populer itu begini, memindahkan ibu kota dari Jakarta ke suatu kota atau bagian provinsi itu bukan sekarang. Jadi sudah pada zaman Pak SBY, sudah pada zaman Pak Harto, tapi tidak terrealisasi. Karena orang selalu berpikir bahwa ketika center of business itu ya harus di capital city, dan itu Jakarta yang sudah siap secara infrastruktur ya. Kemudian apalagi Jakarta tuh nggak punya sumber daya alam. Coba dicek, di Jakarta ada gunung nggak? Nggak ada. Gunung Krakatau itu punya siapa? Antara Lampung dengan Banten ya. Tapi ada sebagian lautnya itu kan ada yang pulau apa itu ke Jakarta kan, ya pulau apa namanya? Ibu jadi lupa begini ya. Karena kalau dari Ancol nyebrang sedikit lah gitu ya. Nah, tapi di Jakarta dia center of business. Lihat aja gedung-gedung perkantorannya. Maka DKI punya pajak dari situ. Pajak itu kan pendapatan, ya pendapatan daerahnya. Maka ketika ini dirasakan sudah sangat padat, ya penduduknya, waduh, Jakarta kan penduduknya siang hari lebih banyak daripada malam hari ya. Orang Bogor, orang Bekasi, orang Bandung, pada kerja tuh di Jakarta. Maka jumlah penduduknya siang hari lebih banyak daripada malam hari. Mobilitasnya ke Jakarta, kan kayak gula-gula ya. Orang pada pengen tuh kerja semua di Jakarta. Ini harus dibuat secara makro tadi, government. Bahwa tadi, harus sejahtera dari Sabang sampai Merauke. Nah, ketika terrealisasi di eranya Pak Jokowi, debatable nggak? Pro kontra nggak? Pro kontra. Gitu. Ya. Jadi, kalau menurut Ibu juga, aduh, nanti ya, kalau Ibu mah nggak akan kebagian, Ibu mah. Kalian tuh yang kebagian ke IKN, anak-anak muda, Bularas tuh masih muda. Ya. Kan harus dibangun kota baru itu. Emang cuma infrastrukturnya saja yang dibangun? Enggak, orang-orangnya. Kemudian ketika pindah, dananya dari mana? Kan bangun itu harus punya duit gitu kan. Nah, yang sekarang saya pahami, uang itu kan pasti ada alokasi dari negara. Ya, ada dari negara. Kemudian apa lagi? Investor. Investor itu siapa sih? Pebisnis. Dia tertarik enggak sih nanti di IKN ini? Di Penajam ini, gitu. Di Kalimantan ini, gitu. Ya, kan Ibu juga nggak bisa kan kalau kita bicara hari ini tuh, oh nanti bakal ini, enggak, nanti kita lihat, gitu. Maka itu ditetapkan oleh pemerintah, harus diatur bahwa ini karena ibu kota negara ini adalah khusus, dia selevel menteri tetapi bukan menteri, maka ditunjuk kepala otorita tadi yang Santia bilang, gitu. Diurus untuk apa? Dia berdiri menjadi sebuah capital city yang baru. Sama seperti Malaysia, dia pindah dari KL, Kuala Lumpur ke Putrajaya. Semua terkoneksi di situ, gitu. Mungkin ada penolakan, bisa jadi ya. Tapi kalau Anda ke Putrajaya kan kita enak banget ya. Itunya apa? Jadi kiri kanan kan semua departemennya ada di situ. Pokoknya di situ pindah gitu. Housingnya pindah. Si pegawai itu diboyong semua keluarganya pindah. Berarti ada sekolah gitu ya. Rumah sakit. Nah ini kan perlu duit Santia. Dari mana tuh uangnya? Nah diaturlah tadi dari APBN. Kemudian sekarang kan lagi promo nih IKN, ayo ada nggak investor mau bangun ini. Kalau investor itu kan ibaratnya gini, Santia punya duit, kemudian Ibu nawarin, Santia mau invest nggak di tempat saya? Saya punya lahan ini, 2000 meter, bikin apa ya? Di sini prospek loh Pak, kalau Bapak mau bikin kafe, Bapak mau bikin misalnya apa tadi, tempat wisata misalnya. Santia kan lihat-lihat dulu ke saya, benar nggak? Coba lihat, bener nggak penduduknya di situ gimana, pendapatan mereka berapa. Santia in business, berpikirnya bisnis. Kalau Santia sekarang ke Ibu, oke, kita bikin kontrak
dikelola sama Santia berapa? 10 tahun. Nanti kalau 10 tahun Santia balikin tuh tanahnya ke Ibu. Tapi infrastrukturnya kan dibangun oleh Santia. Paham maksud Ibu? Nah, ini ada peran dari government dan juga bisnis. Maka sekarang kan kalau Anda cek lagi itu di ibu kota Nusantara ini kan perlu branding kepada investor untuk dia menyimpan gitu, membangun, ikut membangun. Paham ya? Nah, kayak Hong Kong. Hong Kong dulu dipinjam sama England kan 100 tahun, begitu dia perjanjian selesai 100 tahun balikin ke RRC. Ya sekarang Hong Kong berada di daerah teritori dari RRC. Kalau dulu ya Commonwealth, ya masuk ke England itu, tapi tanahnya punya Cina. Begitu Satya ya. Jadi Satya kalau misalnya nanti mungkin ya Ibu kasih contoh. Ini yang real dibangun. Jonggol itu pernah loh. Tahun berapa ya? Orang kita juga sampai heboh, yuk kita beli tanah tuh di Jonggol. Kenapa? Nanti pada pindah tuh ke Jonggol. Jonggolnya nggak jadi, tanahnya juga nggak tahu pada kemana. Nah, Jonggol tuh deket kan kita dari Cilengsi itu. Nah, sekarang di Kalimantan. Ya, mudah-mudahan ya kita doakan aja. Ya, jangan sampai nanti jadi mubazir. Udah dibangun, nggak ada orang, nggak ada investor. Paham ya? Kan Anda kalau datang ke sana harus perlu apa? Tempat tinggal. Benar. Anak-anak milenial udah lahir gede di Jabodetabek gitu kan, Kalimantan, ada kan orang Kalimantan di sini. Kita nggak boleh rasis kan, nggak boleh kita menyebutkan. Pernah di media sosial ada orang nyebut apa gitu Kalimantan, jadi rame kan isu. Nah ini nggak boleh ya. Jadi kita positif aja bahwa pemerintah melakukan itu untuk merataan kesejahteraan, ya kesejahteraan. Kan di Indonesia ada 3T ya, terluar. Pulau itu ada 3T, terluar, terjauh, apalagi ya 1T-nya itu. Nah itu harus dikembangkan gitu ya. Oke. Satya, kalau kamu sekolah dulu naik motor atau bawa motor maksud Ibu, atau naik umum ke sekolah, ke SMA, kan ke PNJ mah belum pernah kuliah online. Naik motor Bu. Naik motor ya. Iya. Oke. Darat ya. Oke, silakan Farsha. Naik darat kan? Kita nih Jabodetabek ini nggak pernah ya berpikir kita naik, tahu nggak, perahu klotok, nyebrang, terus jalan kaki. Enggak. Temen Ibu di Ambon ya, Politeknik Ambon. Jadi Politekniknya kan di kota nih. Dia tuh rumahnya mungkin misalnya ke sebelah mana, kiri gitu. Terus dia bilang gini, Ibu aku kalau dari rumah naik motor. Oh ya? Terus aku nyebrang Bu, pakai itu tuh perahu itu, bayarnya 5.000 apa berapa gitu. Nyabrang Bu, motornya dinaikin ke perahu. Iya. Kenapa? Karena kalau saya nanti naik motor jalan raya, muter Bu, bisa lebih 45 menit. Nah kalau nyebrang, jadi tadi dari rumah dia pakai motor, nyebrang motornya dinaikin ke apa itu, perahu agak gede, turun di dermaga, terus naik motor lagi ke Poltek. Aduh, kata Ibu, oh Ibu nggak boleh ngeluh. Ibu kan suka ngeluh ya, aduh macet, Cawangan 3 jam itu, kalau nyetir 2 jam ya. Darat loh, ya darat doang, itu mah darat laut. Kebayang nggak? Nah, itu kan harus merata. Pendidikan di mana-mana kan sama. Ini Poltek Ambon loh. Ya, ini real bener lah. Ya, gitu ya Bu ya. Iya, aku naik motor lah Bu dari rumah katanya. Terus naik apa, perahu yang bisa motor tuh naik gitu di situ. Wah, di Bengkalis juga begitu. Ya, jadi beruntunglah kalian kalau kemana-mana bisa naik angkot, naik motor, naik mobil gitu ya. Naik damri gitu, MRT mungkin ya, paham ya? Nah, welfare dari mana tujuannya? Public admin ya, welfare, kesejahteraan. Yuk, ada lagi nggak yang mau tanya? Saya buka pertanyaan. Mungkin kalau Bu Laras mau ada tambahan monggo. Kalau ada, kalau mungkin materi lain, enggak, materinya cuma ini aja kita, public admin, business admin. Nah, terus dibagi, ada yang tadi kita bahas baru public dan business admin. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, kita terakhir diskusi internasional. Apa international administration? Ya, kita ambil untuk diskusi. Oke. Fauzia KTP-nya mana? Fauzia Miratul Jannah. Bisa dengar Ibu? Ini biar kita clear administrasi internasional.
Fauzia, Ya, Bu. Anda bisa dengar Ibu? KTP Depok, Tangerang. Tangerang. Oke. Kalau nanti Faiza kuliahnya offline ke Depok, ya kan kampus kita di Depok. Kamu kan provinsinya Banten, tinggalnya di Tangerang. Kampus kita provinsi Jawa Barat, adanya di mana lokusnya di Depok. Ketika Fauziah datang ke kampus, perlu exit permit nggak? Izin keluar masuk? Nggak perlu ya, datang aja ke kampus ya, benar nggak? Pak, maksud Ibu ini biar Anda paham administrasi internasional itu apa. Jadi kalau dari Tangerang, Bogor, ya mana lagi, Surabaya, Papua mau datang ke kampus Depok, PNJ, apa UI, Gunadarma, Pancasila, welcome. Nggak ada tuh exit permitnya. Lupakan COVID-nya ya, mau naik apa kayak nggak ada PCR. Pokoknya nggak ada Pak Ibu cerita itu. Tapi masuk dan keluar kotaknya. Nggak ada kan ya? Nah, tapi ketika PPKM terjadi, COVID-19 terjadi, apa yang dilakukan? Semua orang yang tadi kita sudah bahas di awal ya, datang ke satu kota harus menunjukkan bebas, apa itu, tidak positif ya, harus ada antigen gitu ya, ininya buktinya ya. Apalagi kalau Ibu atau Bu Laras ditugaskan PNJ, mana surat tugasnya? Nah, itu dalam konteks negara. Nah, apa yang terjadi kalau internasional? Kalau tadi Fauziah mau bepergian ke luar negeri, disinilah administrasi berperan. Ya, Fauziah sudah punya paspor atau belum? Belum. Maka Fauziah, kalau Ibu ajak Fauziah, minggu depan kita mau ke yang dekat aja deh. Mana Bu? Singapura kan dengan nyebrang tuh dari Batam. Ayo Bu, lah sampai Batam kan nggak ditanya dari mana, kan tadi boleh lintas provinsi. Sampai Batam di border, di harbor, nanti dan showing paspor, menunjukkan paspor. Bu Iis bawa paspor, Fauziah lupa paspornya ketinggalan, nggak bisa lanjut. Kenapa? Karena entry sebuah negara hanya ditunjukkan ID card-nya dari mana? Paspor. Nah gitu ya, ini international administration bukan? Yes. Atau Anda ada kerabat dari luar mau masuk ke Indonesia, dia bukan WNI, bawa paspornya negaranya dia. Nah itu administrasi. Ya, lanjut. Ketika Anda tadi Fauziah mau melakukan perjalanan ASEAN, Anda nggak perlu ngurus visa. Ini nanti ada mata kuliahnya ya di kesekretariatan ya. Apa visa? Izin memasuki suatu negara diurus di mana? Bukan di imigrasi, di kedutaan besar atau di konsulat jenderal. Negara mana sih yang meminta Anda itu kalau begitu masuk paspor mah wajib ya dibawa itu. Oh, visanya mana? Oh, belum diurus visa on arrival. Coba VOA di situ. Nah, begitu. Ini yang disebut administrasi. Ya. Jadi kalau nanti ada orang masuk ke negara Indonesia melalui border mana? 3. Darat, laut, dan udara. Nah, udara itu masuklah kita bicara tentang airport, international airport. Kalau di sebelah ujung di atas itu Medan International Airport. Ya, kemudian Palembang udah internasional belum ya? Nah, satu aja dulu ya. Oke, sana berarti Medan. Turun ke bawah. Pasti Jakarta loh, ya. Mana lagi? Surabaya sekarang sudah dibuka ada internasional ini. Kemudian Bandung ada juga, tapi dia khusus dari Malaysia aja. Kemudian naik lagi, oke, atau turun Bali. Wah, Bali mah di mana-mana ya, International Airport. Naik lagi sedikit ke atas, Manado, dia Samratulangi itu udah pakai. Apalagi karena kan tadi Eropa itu orang kayak di Belanda itu kan banyak nenek moyangnya Maluku, ya. Jadi itu dibuka tuh bordernya. Kemudian satu lagi Manado tadi udah ya, Makassar deh kalau nggak salah ya. Nah Kalimantan juga Balikpapan aja kalau nggak salah ya, Balikpapan atau Pontianak ya, Ibu lupa. Nah ini yang disebut dengan border. Jadi dibuka dulu nih bordernya. Maka ketika orang masuk ke situ, apa yang diinginkan oleh government? Efeknya administrasi internasional dipenuhi, punya paspor. Kalau negara itu yang
tidak termasuk 43 negara yang bebas visa, dia harus urus dulu visa. Ini administrasi. Kemudian apalagi? Ketika sudah masuk, ya, maka dia harus jelas stay-nya di mana. Kalau kerja visanya apa? Kalau dia sekolah visanya student. Kalau dia visanya berobat, nah, berobat itu orang Bengkalis merupakan salah satu kota ya di Kepulauan Riau yang memiliki paspor. Nah, masyarakatnya paspor terbanyak karena dia akan kalau sakit selain dia berobat di Bengkalis atau Riau, dia nyebrang kemana? Ke Johor. Johor itu ada di Malaysia. Nah, ini adalah international administration. Ya. Jadi kalau Ibu nanya ya, waktu Ibu ke Bengkalis baru sekali ya ngajar di situ. Terus ini Pak, ini Bu Iis, kalau di Bengkalis ya Bu, kita kalau weekend nih daripada ke Jakarta kan mahal Bu. Kita harus ke Riau dulu. Dari Riau kalau flightnya nggak dapat, nginep kita di Riau, baru deh ke Jakarta. Kita belanja ke Johor aja. Kalau saya ya dengar Johor tuh kan, aduh ke Malaysia gitu. Dia tuh kayak gini aja, ya. Jadi ada bootnya gitu, ada apa transportasi lautnya, gitu. Paham ya? Jadi seperti itu. Kayak Batam, Batam nyebrang ke Singapura kalau nggak pakai flight gitu kan, tinggal ada beberapa kali penyeberangan kapalnya ya. Nah itu harus dilakukan secara international administration. Paham ya sampai sini ya, Fauziah tadi ya. Jadi betapa pentingnya kita bicara administrasi. Ya, apalagi setiap Anda memasuki suatu negara maka Anda bayar. Bayar itu kan pajak. Di mana? Di bandara. Tadi ngurus visa kan bayar ya. Bayar. Nah, ketika Anda membayar tadi di bandara atau mungkin di harbor, di pelabuhan atau mungkin di border, di perbatasan. Kalau perbatasan Indonesia mana sama mana, coba Ibu pengen dengar lah. Ini belajar dulu ya SMP, SMA kali. Tapi nanti kalian belajar itu loh. Tapi nggak tahu saya ngajar itu nggak di kelasmu nanti. Ini mah ngecek aja ya. Ferisa Rizkiah Alma. Ada? Ferisa. No respon. Firza Raffi Arya Putra. Ada Bu, saya Bu. Oke, Firza. Firza, kalau Ibu nanya, kota manakah atau provinsi manakah yang memiliki perbatasan dengan negara Indonesia? Ada 3 kalau nggak salah, tapi 1 aja sebutin. Coba. Jadi dia nggak lewat laut, nggak lewat udara. Kalau ke negara itu dia darat aja. Coba, ini mah pelajaran apa ya? Geografi kali ya? Malaysia nggak sih Bu? Ya, Malaysia. Kota mana sama mana? Provinsi mana sama mana? Benar Firza. Di kotanya saya nggak tahu Bu, tapi Pulau Kalimantan. Tapi ada ya. Kalimantan, udah deket nih, udah bener ya Firza. Coba tambahin deh Ilhan. Jadi Ilhan tuh nggak mau on cam katanya, agak salah. Ilhan, dengerin Ibu. Ya, coba tambahin, udah deket tuh. Saya mau nanyanya itu aja darat. Kalimantan Timur sama Kucing bukan yang saya lupa. Ya, Kucing ya. Jadi dari negara Indonesia dengan wilayah Kucing, gitu kan darat ya. Benar ya, Hana, kalau darat yang lain coba, itu Kalimantan, ayo. Nusa Tenggara, sama mana? Papua bukan Bu. Oke, bolehlah kamu Papua. Papua sama mana? Papua Nugini. Yes, Papua Nugini ya. Kenapa sih Ibu nanya-nanya begitu? Itu kamu nanti ada mata kuliahnya ya, Kesekretariatan Administrasi Perkantoran. Jangan-jangan semester ini ya administrasi perkantoran ya? Enggak, Kesekretariatan untuk Bisnis nanti, semester 3. Nah, itu adalah administrasi internasional. Jadi orang-orang Batam ke Singapura dia bisa pakai laut atau udara. Kemudian negara Malaysia ya, dari Kucing dengan Kalimantan Timur ya. Nah, itu bisa darat ya. Kemudian ada perbatasan, makanya ada Entikong ya. Kemudian tadi Papua Nugini pasti darat. Kemudian Timor ya. Timur ya. Kalau sekarang Timor Leste ya. Nah, dengan Nusa Tenggara Timur ya. Nah, itu berbatasan. Nah,
inilah yang kita tadi tanyakan kepada Anda, kenapa sih harus ada administrasi? Kita nggak bisa. Tapi kalau tadi Ibu nanya Pak Usia, kamu tinggal di mana? Di Tangerang, mau ke Depok kan nggak usah exit permit, ya. Tetap kan KTP-nya kita warga negara Indonesia masih berada dalam satu negara. Nah, bagaimana kalau Anda tadi, itu kan berarti border antara Indonesia dan negara luar. Nah, sekarang Anda sudah berada di negara lain misalnya. Nah, ketika di negara lain, tadi ya, kalau, nah ini juga pelajaran apa ya, ekonomi mungkin ya. Fritzi Firda Awalia, Anda dengar Ibu? Iya Bu. Fritzi, oke. Fritzi, kalau Fritzi diajak sama orang tua, yuk kita ke Singapura. Asik. Kamu bawa rupiah apa mata uang asing yang lain? Kalau ke Singapura mata uang asingnya apa? Singapura dolar. Singapura. Oke. Singapura dolar Singapura ya. Nah, good. Ini mah ini ya. Gak apa-apa kalau salah juga ya, karena nanti Anda akan saya ajarkan itu kalau Ibu ngajar di situ. Lutfi Mila Apriliani. Lutfi dengar Ibu? Dengar Bu. Ya, Lutfi. Kalau Lutfi Ibu ajak ke Jepang, mata uang asingnya apa nak? Atau sebutin deh satu aja, nggak usah Jepang deh menurutmu yang kamu. Kalau Singapura, oke, dolar Singapura. Yang Lutfi tahu aja. Apa salah juga nanti. Ada tahu nggak Lutfi? Yen bukan Bu. Ya, kalau Jepang, yen, ya. Kenapa ya kita cerita kalau ke Jepang mata uangnya bukan rupiah, ke Malaysia bukan rupiah? Dia punya administrasi sendiri tadi. Paham ya? Jadi kalau tadi Lutfi bawa uang 10 juta in cash ya, rupiah. Nah, pergilah Anda ke Eropa ya. Maka di Eropa Anda punya euro. 1 euro 22.000, maka 10 juta dibagi 22.000, nggak nyampe lagi 10 juta. Inilah yang Ibu sebutkan, bahwa kepentingan saudara di dalam proses tadi untuk administrasi internasional, dia akan mengatur orang luar masuk ke negaranya, akan mengatur orang kita keluar negeri sehingga tidak salah. Ya, jadi kalau nanti Anda melakukan perjalanan ke suatu negara, maka Anda perlu datang dulu ke money changer, ganti dulu Indonesian rupiah ke currency di mana negara itu akan Anda datangi. Ini kan baru satu nih, ya. Nah, sekarang kayaknya waktu awal Ibu nerangin di Anda ya. Kalau WNI nikah sama WNA, dulu kan anaknya nunggu dulu 17 tahun, dia akan milih emaknya apa bapaknya. Kalau anak itu lahir dari ibu WNI, bapak WNA, otomatis anak itu WNA. Pada waktu undang-undang belum diratifikasi. Tapi kalau sekarang begitu brel gitu, anak itu lahir tuh, dia udah langsung punya paspor. Tapi dua, ke bapak sama emaknya. Nah nanti 17 tahun kita ini tidak menganut paspornya dua. Dia harus menentukan yang mana gitu. Tapi si anak itu identitasnya itu sudah, artinya dia boleh sekolah di Indonesia. Kalau dulu dia kalau WNA nggak boleh sekolah SD Impres, SD negeri maksud Ibu ya. Tapi kalau SD swasta masih lah. Dan apa yang dia lakukan? Membayar ketika dia tinggal dan selalu diperpanjang, ya, membayar ke negara per tahun, ya. Jadi ini disebut dengan KITAS, kartu identitas yang harus dibayarkan oleh WNA ketika dia berdomisili di Indonesia. Jadi jangan heran kalau mungkin Anda juga sudah baca, sudah lihat di Bali, there are many people come to Bali, ya, misalnya tadi wisatawan, sebagai pegawai atau apapun, maka di sana sudah multi bangsa ya, multi ras ya. Nah, tetapi bagaimana mereka akan tunduk pada aturan yang berlaku di Indonesia. Gitu loh ya maksud Ibu ya. Jadi dia tunduk. Nah, kalau kita datang ke negara orang, tunduk, inilah international administration. Paham ya? Bisa ya?
Oke, nih selesai nih materi Ibu. Bu Laras, kalau mau ada yang ditambahkan, monggo. Ada? Atau cukup? Cukup. Nah, kalau cukup saya akan buat kesimpulan. Pagi hari ini pembidangan tadi kan. Pembidangan itu berarti kan kotak-kotak mana gitu. Jadi kalau kita bicara bisnis, administrasi bisnis. Bicara negara, administrasi negara. Negara internasional, administrasi internasional. Ya. Jadi kalau Uni Soviet merudal Ukraina, maka dia sudah lintas teritori. Jadi dia masuk ke sebuah negara sehingga dia harus diingetin sama PBB, diingetin oleh tadi ada negara yang punya hak veto, ya. Nah, itu kan internasional. Apalagi tadi Ibu cerita ya, Anda ke suatu negara bawa uangnya apa, Anda masuk ngurus apa, itu adalah administrasi internasional, ya. Nah, ini harapannya ketika Anda belajar administrasi itu, Anda juga akan paham kalau Anda tinggalnya di Indonesia, kerjanya di multinational company, ya, yang ada di wilayah Indonesia pasti dibayar dengan rupiah, ya. Nah, gitu. Even nanti struktur gaji itu akan mengikuti negaranya, negara si owner dari corporate itu, ya. Kan kalau misalnya Anda tadi 10 juta Indonesian rupiah, kalau didolarkan US berapa, kalau di euro berapa, kalau dipakein Singapura dolar, Singapura Australia, kemudian misalnya masuk ke Jepang itu tadi yen, ya. Nah, itu dia akan punya perbedaan, tetapi ini diatur gitu. Maka Anda coba yang paling simpel datang ke bank ya. Kalau lagi nungguin di teller, oh hari ini currency-nya berapa, di angka berapa, benar kan? Nah, itu tadi internasional, ya. Jadi daya tukar mata uang kita ya terhadap currency negara asing itu tidak pernah turun lagi sejak ada tahun reformasi 1998. Dulu kan $1 US 2.500. Sekarang Ibu enggak tahu hari ini apakah 14.500 atau 14.000 berapa. Tapi enggak pernah turun, enggak bisa di bawah 10.000. Ya. Jadi akan sangat sedih nanti kalau Anda, mungkin ini yang biasanya Ibu ya suka alami sama Bu Nining, aduh Bu, kita udah makan nih $10 Bu, satu porsi gitu ya, $10 kan berapa? 150.000 ya, padahal Ibu kalau makan pecel ayam tuh 25 di sini, itu sama teh manis, ya berarti nah oleh karena itu kalau Anda bepergian keluar, dimatikan dulu rasa itu, jangan kalau mau makan lihat, aduh sekian dolar, aduh sekian euro, oh ini berapa ribu yen. Karena nanti jadi sakit hati, sedih kita kalau lihat betapa bedanya nih as a nation sebagai bangsa. Ya, jadi bukan karena makanannya, cuma sedih aja. Aduh, nggak berharganya loh. Gitu. Paham maksud Ibu ya? Jadi bawa uang seberapapun, nah gitu loh. Ya, Malaysia aja kita udah nyalip berapa? Udah 4.000. Dulu kan masih 2.000 satu ringgit ya, udah 4.000. Dolar Singapura lebih gede daripada dolar itu Australia, coba. Ya, ini loh. Maksud saya menanamkan jiwa administrasi itu yang mata kuliah saya ini ya. Saya dengan Bu Laras ngajar, tolong tidak dihafal mati, tapi paham, ngerti kapan administrasi itu dipakai, gitu aja. Ya, mau Anda baca buku siapa, Prayudi, Stephen Robin, atau apa tadi, Sondang Siagian, ya. Monggo, saya nggak batasi sama Bu Laras. Jurnal, monggo. Ya, tapi Ibu harapkan pembelajarannya harus hidup ya. Jadi harus ada interaktif, tanya ya. Karena kalau Anda bertanya, saya sama Bu Laras itu akan terus update gitu. Kalau enggak kan Anda baca PowerPoint udah kelar lah. Ya, oke mungkin itu saja ya 3 hal tadi, pembidangan, internasional, bisnis dan negara, di mana administrasi itu diimplementasikan. Ya. Mungkin itu ya Bu Laras pada pagi hari ini. Terima kasih waktu Senin sudah menyampaikan materi, karena nanti saya dengan Bu Laras bergantian ya menyampaikan materinya. Oke, selamat pagi, salam sehat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Mbak Laras ya. Absen jangan lupa ya.